sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Warkop Bandung datang ke ada 15 orang dari embassy dari kantor ya. Kita kasih Bapak. Lagi Pak. Sehat-sehat Pak. Baik Pak. Udah lihat tempat kantor posnya oke. Kan ada tahap 2 Pak. Iya. Jadi Bagus gitu. 6 bulan lagi tahap 2-nya mudah-mudahan selesai Pak. Jadi sisanya itu nanti kantor posnya cuma 3 kantor. Yang gudang di Bapak jalan ke belakang nggak Pak? Yang gudang besarnya itu. Nah, gudang besarnya akan dirubah menjadi performance area. Lalu Putihnya itu. Saya lalu itu dulu tuh. silakan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih menerima kami Pak. Nah, sebenarnya kami baru saja menyelesaikan event besar Pak waktu tanggal 13. 6 bulan yang lalu kami berjanji sama Pak Gubernur akan mencoba menjalankan tahap pertama Pak daripada event. Tolong jelaskan. Jadi waktu itu kami bikin pembukaan festival daripada Fiesta Kota Thailand Pak. Diresmikan oleh Pak Gubernur. Kemudian kami juga sebenarnya punya satu tempat di bawah, fungsinya itu adalah visitor center Pak. Visitor center ini sebenarnya merupakan tempat untuk memfasilitasi, lokasinya di bawah kiri, di bawah kiri. Bagus sih direncak gitu ya. Iya Pak. Tadinya jelek kan Pak, norak banget. Orange. Ini dibeli ya kantor pos ini? Enggak Pak, kerjasama Pak, kerjasama. Terus ada yang satu lagi yang nggak BUMN satu lagi itu apa trading apa itu? PPI. Yang hancur itu? PPI belum Pak. Belum bisa aja. Nah, kami sedang Sampingnya ada satu yang robo itu kan? Jasindo. Tapi mereka lagi buat diri. Jadi ini Pak, lantai satunya Pak. Tahap pertama itu kami cuma dapat yang merahnya Pak. Karena mereka masih minta waktu untuk memindahkan semua operasi mereka. Per April mereka akan memindahkan operasi mereka ke Danmogot. Jadi kami akan mendapatkan Jadi semua. nggak ada kantor pos lagi di sini. Kami tetap minta 3 counter Pak. Iya, supaya tetap ada bos. Supaya ada historinya Pak, ada sejarahnya. Next. Balik dulu ya. Nah, ini merupakan sebenarnya tempat untuk kami memfasilitasi 3 pihak Pak. Problem utama daripada Kota Tua adalah selama ini tidak ada fasilitasi antara orang yang ingin melakukan bisnis di sana, para expert, arsitek, businessman ataupun ahli heritage atau artis dengan pemilik gedung Pak. Struktur daripada pemilik gedung di sana adalah Pemprov DKI cuma punya 4%, BUMN punya 40% Pak, swasta punya 56%. Yang paling bagus itu justru milik BUMN 40%. Tapi karena milik BUMN 40 tahun tidak diapa-apakan, mereka staying powernya kuat Pak. Nah itu Pak, jadi kami sudah jadi kami sekarang sudah tembus 2 Kak, Pelindo dengan PT Pos. Itu menjadi skema untuk menghidupkan semuanya Pak. Next. Nah, yang lantai 2 kami sudah dapatkan semua. Ini yang Bapak lihat. Prinsip renovasinya pada waktu itu karena tim sidang pemugaran melarang untuk menyentuh dindingnya.
Jadi dibikin dari dalamnya seperti yang Bapak lihat. Iya, tahan ya. Itu inovatif sekali, kombinasi daripada pahan awal dengan Andramatin, Pak. Hari ini kami mendapatkan, ini sudah di feature di Super Future web international tentang future event yang paling hit, udah masuk, Pak. Bagus tapi dalam juga udah apa yang di ini juga bagus. Jadi ini sebenarnya Pak, ide awalnya itu berasal daripada teori growth of post rate, Pak. Waktu dulu Dendels bikin dari Anyer sampai Panarukan. Setiap dulu itu untuk anterin kuda, Pak, pakai kuda. Jadi kudanya itu bisa dari Anyer sampai Panarukan 2 hari sampai. Nah, yang bagusnya adalah setiap kali dia kudanya stationnya capek, dia bikin pos kecil. Setiap 18 dia bikin kantor pos besar. Nah, kantor pos besar ini itu pasti di kota yang pusat kota dan bangunannya juga bangunan besar, tapi gara-gara volumenya, volume suratnya turun, Pak. Jadi dia itu udah bingung mau ngapain. Gede kayak gitu. Sebagian besar yang nanti sama Pak calon Pak Wagub juga kita harus lihat. Kalau enggak, Pak, itu jadi 7-Eleven, Pak. Iya. Yang di depan Pasar Baru, itu sudah menjadi kerjasama dengan Indomaret. Jadi saya lagi bujukin mereka karena itu sebelah. Nah, kita bisa kasih izin, Pak, kasih tahu wali kota, kasih instruksi. Nggak kasih instruksi, semua gedung-gedung tua itu nggak bisa dibuat kayak Indomaret dan Indomaret Minimarket itu. Kasih tahu wali kota nggak boleh. Restoran masih bisa. Ya, kalau izin dia stop. Tampilannya masih seperti Itu masa kita kan bukan penguasa, masa nggak bisa stop ini? Lucu betul, jadi stop aja. Iya, Pak. Jadi Dia kasih izin, nggak dikeluarin. balikin lagi. Ya, maksudnya kan ada bahasa kan, kalau nanti hari ditemukan ada apa-apa boleh kita. Iya, Pak. Nah, sebenarnya jiwanya, Pak, adalah mengubah kantor pos yang tadinya DK menjadi 4 daripada repository knowledge itu. Apakah itu museum atau galeri, pusat pendidikan, perpustakaan, atau arsip. Itu modelnya, Pak. Jadi yang pertama kami itu ternyata hasilnya itu cukup mengagetkan, Pak. Kita mendapatkan respon baik sekali. Nah, ini, Pak, yang kami lakukan pada waktu itu sebenarnya kalau Bapak lihat di Square, problemnya itu ada mismatch daripada waktu, Pak. Di sini ada cultural space banyak, ada museum wayang, ada museum Bank Indonesia, ada museum Bank Mandiri, ada museum Fathahillah, ada museum seni rupa, dan tempat kami. Ketika pertama kali kami bikin, ini itu sebenarnya untuk mengubah yang lain karena ada time mismatch. Rata-rata museum yang di sini itu operate dari jam 9 sampai jam 3. Sementara masyarakat datang, itu office hour sama weekend, Pak. Itu juga salah loh, Pak. Harus berani gitu loh. Buat kawinan boleh. Lucu, malam kawinan mau mereka. Ini museum keramik kita tuh pada hadir kawinan di situ, Pak. itu aja, Bu Miranda sekali. Museum BI. Enggak, bukan ada orang biasa yang juga di sini. Nah, Aku hadir, masa sih Pak? udah lama aku hadir. Aku ingat kok. Masa aku nggak ingat ada orang biasa, orang turunan Chinese kok menikah di situ. Di seni rupa kan? Iya, di belakang situ. Terus sekarang udah dibeli motor berapa? Iya, saya udah hadir. Harusnya kenapa kalau mau parah harus nggak parah sih biar rame di sini. Dan kedua, Pak, yang problem dari sana adalah sebenarnya kalau hari siang sedang terik, Pak. Hari siang sedang terik, orang itu masuk banyak sekali. Mereka bukan orang yang apresiasi seni, Pak. Mereka cuma nyari AC, nyari minuman dingin gitu. Jadi akibatnya orang yang masuk sana itu yang saya katakan bukan kualitas apresiator seni yang kita inginkan. Jadi untuk menjawab itu sama kami, kalau Bapak lihat, kami sengaja menetapkan tiket. Tiketnya 50. Sebab kalau nggak hari pertama, Pak, orang udah naik di tempat yang itu pasti ya tidur, Pak. Iya. Tidur, nggak pakai sendal atau apa. Jadi kita sistemnya kita charge 50.000, tapi mereka mendapatkan lagi barang yang nilainya 25.000 atau 30.000, baik minum atau apa. Karena tujuannya itu untuk lebih menyeleksi orang agar tidak
tidak memanfaatkan. Kalau enggak, banyak sekali yang masuk dan sama sekali tidak menghargai barang-barang seni. Daerahnya jadi kumuh, Pak. Jadi konsep kami sebenarnya ini masih tahap pertama. Tahap pertama masih belum sustainable karena salah satu member daripada board kami, mungkin Bapak kenal, adalah Pak Arnes dari Plaza Indonesia, dirutnya Plaza Indonesia. Dia mengatakan bahwa cuma ada 3 alasan orang pindah pergi ke satu tempat: makanan, fashion, atau entertainment. Kalau kita ingin memberikan alternatif untuk mall, makanannya harus enak, harus ada alasan fashion, harus ada entertainment. Jadi kami pertama kali kami coba dengan Fatalio Food Festival, responnya sih kaget, Pak. Hari kedua 5.000 orang. Jadi orang-orang di sana itu sebenarnya haus sekali dengan hiburan, haus dengan hiburan. Dan ini yang datangnya itu middle up market, bukan yang itu. Jadi sebenarnya masih bisa dibentuk, Pak. Next. Ini yang kami dapetin lagi di Cikini, sedang dalam proses juga, Pak. Tapi ini terpisah. Ini balik-balik. Di depannya ini kalau hari malam-malam ini ada tukang jualan pecel lele gitu. Sotomi dan apa bakso. Belum. Cuman sedang benahi, harusnya ini tempat nongkrong ini. Kiri kanan tempat nongkrong. Harusnya bagus, Pak, itu, Pak. Bagus, orang suka, orang politik suka nongkrong di semua itu, Pak. Kopi itu. Iya, kopi. Baku kopi. Baku kopi, ya. Dulu kalau saya bos saya itu gitu. Kalau ngumpul sore masih situ ya. Iya. Politik tuh. Sama restoran Vietnam. Next. Ini Laksmi, Fatalio Food Festival. Next lagi. Nah, yang ini satu lagi. Nah, ini yang bantu kami Pak Dr. Wong Jin dari Magelang, kolektor nomor 1. Heri Pemat sudah 7 kali. Kalau pernah kasus yang Iya. pemalsuan itu. Iya. Betul. Ribut dulu ya. Ribut. Om Jin itu pada dulu kasus Lukisan palsu di Tempo ya, Pak ya. Iya. Nah, ini Arjo. Next. Kami tampilkan 47 seniman waktu itu. Kemudian ada video mapping, Adipan itu. Video mapping itu keren itu, Pak. Ini kami fasilitasi, Pak. Jadi setiap weekend itu bisa ada video mapping show karena semua equipmentnya kita fasilitasi. Kebaikan hati mereka, Pak. Kalau nggak mungkin, Pak. Next. Ini kita pakai waktu all new itu, Pak. Iya. Kita punya sendiri. Punya sendiri, Pak. Terutama untuk di kota tua. Nah, yang mengisi para anak muda yang dari Mereka main-main ya, untuk pantainya. Jadi kami Pak sebenarnya udah beli tendanya, Pak. Tenda rodernya kami udah beli. Jadi kita bisa matchingin antara tenda roder dengan video mapping. Jadi kalau mau orang pengen melakukan aktivitas itu, costnya relatif murah, Pak. Tujuannya itu, Pak. Kemudian kami sudah menandatangani, Pak. Pelindo sudah join dengan konsorsium kami. Mereka ingin merevitalisasi 33 hektar lahan Pelindo di Sunda Kelapa, Pak. Titiknya di sini, Pak. Jadi Ibu Yani juga sudah ikut di dalam penandatanganannya. Revitalisasi ini akan digabungkan dengan master plan yang dibikin oleh DKI. Jadi ini kerjasama BUMN, Pemprov, dan swasta pertama yang sebenarnya bisa dari awal-awal gitu, Pak. Dan semuanya itu kerjasamanya. Kita kan rencana mau bebaskan habis rumah kumuh di masjid itu. Begitu sudah jadi semua, kita mau bayar mereka. Jadi pengennya konsepnya kan benar tinggal masjid tua. Karena kan kapal pesiar kan masuk ke situ. Ini apa ya? Nah, masuk ke sini, Ya. langsung dia lihat plaza besar seperti depan Fatahira itu granit, gitu. Ya. Terus ada masjid tua luar Batam. Iya. Nah, dia harusnya seperti itu. Ya. Luar Batam berarti sebelah sini ya, Pak ya? Ya, itu masjid tua itu. Ya. Sama yang BNI itu belum ya, BNI belum ya. Yang kita yang sudah buka pagar Sudah, BNI 46. sudah bicara itu, Bu. Jadi nanti jalan aspalnya semua kita pakai batu aja. Iya, Pak. Full plaza gitu kan. Betul, Pak. PU Bu, mesti suruh anggarkan supaya bikin jalan. Udah anggarin. Udah ada ya? Oh, Baru tadi saya ada syukur rapatin. gitu ya. Udah ada 30 M. Ya udah,
ya dia loncat itu, dia jalan itu memadam itu, Iya, betul. potong udah. Betul. Selasa. Dia kalau mau salah lewat tujuh. Ada dua alternatif lain, satu pemadam, satu lagi yang sejajar kali, cuma sejajar kali banyak rumah kumuh. Udah kita pindah. Cerai. Pindahin gampang. Dulu semuanya kali. Suruh Herian tua aja bisa urusan. Ya. Gampang. Nah kita mau beresin juga kali ya. Sekali ya. Nah, jadi konsorsium Pak itu nomor penuh begitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi Bagian kewajiban. 11 ini Pak, 11 konsorsiumnya sekarang 9 swasta, 2 BUMN Pak. Sekarang udah ada permintaan dari 4 swasta berikutnya untuk join, udah ada permintaan 3 BUMN untuk join juga. Jadi ini makin lama makin besar Pak. Next. Ada Bu ya. Ya, ada Bu Ada Yani. Pak, kita Pak. Itu main bertiga Pak, balik ke balik. Bu Yani, Ibu Silvi sama Pak Ari. Ya kan udah jalan bagus ini. Kan punya Pak sekarang. Jadi kalau mau DKI sekarang daftar list. Untuk DKI. Iya nih. Betul. Baten. Oh, betul. Mau pilih nikah aja lah. Nah, ini Pak yang renovasi yang mau muru terus ya. iya, renovasi yang terjadi di sekitar Taman Fatahillah Ini kan udah kerjain semua ini lah ya. sudah mulai Pak. Bagus. Ini gedung Jasindo ini yang nanti kita sama Ibu Yani bilang belakangnya harus diambil juga Bu yang dasarnya Bu. Karena sekarang sama Jasindo udah diatapin tapi yang dasarnya statusnya masih nggak jelas. Bangun kami ada itu Pak, yang apa? Siapa Pak namanya? Dasar musim, dasar. Itu masih sepi loh, kasihan tuh yang toko merah itu kadang buka, kadang tutup, dia tiap malam lewat itu kan. Gitu. Kasihan juga tuh. Padahal keren tuh Pak. Keren. Kalau ada restoran Yang Chinese food atau yang Iya. oke gitu ya, pasti orang suka sih. Pak itu harusnya dipakai untuk seperti American Club atau club Iya, mungkin mesti klub apa ya? Harus klub apa Pak? Mungkin dulu ya. Harus klub itu Pak. Sebab itu gedungnya American kecil. Express Cup gitu. Ya, American Club atau kayak Bagus. Grand Hyatt Club Pak. Itu yang toko merah itu, luasnya itu, tapi berapa kayu dia belum rapi. Itu yang paling bagus dari semua itu Pak. Bagus. Terus yang Pak Arhan mau bangun hotel itu kasih aja soal Karena tiga. kita kan udah punya Pak. di Itu Jakarta. kan dia masakan desain tiang itu kita ngotot ikutin tiang yang lama 4 dia mau 3 kasih aja 3 4 urusan apa sih? Ya apa urusannya gitu lagi pula tahu kenapa dia roboh Iya. bangun sembarangan orang nggak sengaja robohin Iya. bangun lagi yang saya nanya Next. Kamu sendiri Pak. belum Nah, ini Pak yang Kita kasih ini Pak yang kami minta bantuan Pak. kita dorong. Ini 2 bulan yang lalu gedung ini runtuh Pak. Ini gedung Cipta Niaga. Jadi kami minta bantuan sebab ini itu penting sekali. harus mirip gitu. Kalau sama kita nggak dibiarin, nanti semuanya ngambil contoh seperti ini Pak. Iya. Jadi mereka itu Sengaja. filosofinya karena dilarang, mereka buka atap, Itu dibiarin baju. runtuh. Iya. Jadi sekarang udah gini, saya usulkan kita intervensi Pak, karena ini udah ada yang nunggu. Udah ada orang yang sebenarnya purposely nungguin runtuh supaya mereka bisa kerjasama. Buat saya, kita harus ambil, saya akan ambil alih, kita bikin sesuatu dan balikkan lagi seperti itu. Jadi orang yang udah nungguinnya itu Kesel ya. kesel Pak. Kalau enggak Pak, ini akan menjadi modal untuk semua orang, nggak boleh diapa-apain, buka atap. Udah buka atap. gitu Pak, Jakarta udah banyak menteng semua begitu caranya. Bukain atap semua, nungguin. Nah kita juga mesti gitu, kalau runtuhin nggak bisa, mesti bangun yang sama. Nah, Kita harus berani tegas. jadi Nggak ada alasan. Jadi kalau yang tua, kan ada fotonya. Kalau Iya. dia nggak ada, cari di Belanda. ya. Nggak mau tahu, mesti bangun yang sama. Di- Yang kapok. Kami Pak justru akan memberikan rekomendasi. Saya bekerja dengan ini memberikan rekomendasi. Kami akan balikin lagi. Jadi memberikan udah alternatif. Kalau mereka alasan mereka nggak punya uang, nggak punya apa. Dan waktu dulu Ini swasta kan, swasta kan. Ini nggak, ini BUMN Pak. juga ya. Ini PPI Pak. Jadi ini salah satu proyek kami yang akan kami ambil karena buat kami ini battle-nya. Kalau kita lose this battle, yang lain akan mengambil contoh seperti itu Pak. Next. Ini Pak, kalau pelopokan kota tua terjadi Pak, sebenarnya problemnya itu waktu dulu. Awalnya itu
wabah penyakit malaria memaksa Belanda menghancurkan kastil dan pindah selatan. Di depan, tolong tunjukin berapa petanya. Dulu Pak, ini Sunda Kelapa. Dulu itu ada kastil di sini Pak. Lokasinya itu bagus sekali. Nah, karena ini dulu jaraknya kurang dari 3 km, malaria. Karena malaria sama Dendels ini dihancurin Pak. Nah, ketika dihancurin, orang pindah ke selatan di depan lapangan banteng, Walter Freden. Jadi yang pertama kali yang menyebabkan Kota Tua jatuh itu adalah penyakit dahulu. Next. Kemudian, kedua Soekarno memindahkan pusat pemerintahan ke selatan. Kemudian pindahnya middle class ke tempat yang lebih baik, pelayanan publik di Kota Tua menurun, pemilik private mengurangi pemeliharaan properti. Yang benar-benar pukul waktu itu masih ada sebenarnya perdagangan Chinese di daerah situ, di daerah pintu kecil, dibuka Mangga 2, kegiatan ekonomi semua pindah sana. Sudah tidak ada kegiatan ekonomi, akibatnya tidak ada pemeliharaan, bangunan kosong, harga sewa rendah, tidak jelas kepemilikannya, berkurangnya dana untuk melakukan perbaikan. Yang paling problem, orang berubah Pak. Tadinya mereka tinggal di situ, sekarang cuman penyewa yang tinggal di situ. Ketika penyewa tinggal di situ, mereka udah nggak peduli lagi. Akibatnya gedung menjadi sangat buruk dan sangat tidak terawat. Kota yang tadinya daerah prestisius menjadi daerah yang dihuni masyarakat menengah ke bawah. Jadi sekarang Kota Tua hanya menjadi tempat untuk orang bermain saja. Orang tidak hidup, orang tidak tinggal di sana, Pak. Tidak kerja di sana. Jadi tujuan kami adalah mengembalikan itu. Jadi skemanya sebenarnya pemerintah harus melakukan perbaikan infrastruktur. Program kami sebenarnya adalah memperbaiki arkat dan trotoar di sekitar akses yang tidak terputus dari Harko ke Pelabuhan Merak, Pak. Iya, ada masukan. Ya, nanti trotoarnya. Kemudian heritage audit, Pak, menentukan daerah yang dianggap sebagai bangunan heritage yang dilindungi. Penentuan status kepemilikan dari bangunan tersebut. Kemudian kita menghidupkan kota dengan membuat daya tarik lifestyle, food, fashion, entertainment. Kita sudah punya visitor centernya untuk menghidupkan, mempertemukan pemilik gedung, para ahli dan investor. Dan peluang investasi bagi pihak swasta untuk melakukan pembangunan, revitalisasi gedung secara fisik. Kemudian kita tetap mengajak masyarakat bawah untuk menjadi bagian masyarakat yang vibrant. Tujuannya itu Pak, kalau nggak gentrification Pak. Menghidupkan gedung-gedung yang sudah direstorasi. Nah, moto kami adalah menggunakan kreatif kelas menjadi motor dan penciptaan lapangan kerja di daerah Kota Tua. Kemudian menggunakan seni dengan menaruh public art space dan menarik kembali masyarakat agar kembali tinggal di Kota Tua yang menjadi salah satu pilihan utama untuk tinggal. Kalau orang tidak tinggal di situ, Pak, mau diapain juga itu tetap nggak akan hidup. Sama yang tanah itu, Pak, kalau yang 1,2 hektar tanah atas pengkolan dari terminal itu, Ya. dan pengkol Cengkir itu. Ya, Pak. Itu tanah sudah ambil kembali karena mau kerjasama 20 tahun itu. Itu Pak, di Iya, ada tanda-tandanya. di ujung pantai. Tidak cuma lurah camatnya cari. Jadi ini Pak aksesnya Pak. Pertama kali kan Glodok itu sebenarnya sudah hidup Pak. Agung Podomoro, member konsorsium kami sedang memperbaiki Hargo Glodok. Nanti di sini ada 1000 unit parkir. Bapak sendiri kan punya tanah. Mau bikin gedung parkir. Rencana gedung parkir di situ. Jadi kita mau gabung ada semacam Chinatown itu dan taman dulu untuk nyambung Di sini ya, betul. Nah, problemnya Pak, udah ada di sini. Dia Pro- pindah ke ARB ya. problemnya adalah toko-toko sepanjang sini itu tutup semua. Pak. Ya. Jadi orang itu tidak berjalan, duit di sini banyak Pak, tapi orang itu tidak berjalan dari sini ke sini Pak. Next, yang kedua, ini yang kami akan bangun kembali Pak. Dan Sih oke loh. dulu itu Pak, Finansia itu namanya Financial Road Pak. Financial. Jadi itu tuh pusat untuk pembiayaan. Jadi kami ingin hidupkan kembali Pak. Itu toko bangunan semua itu. Enggak Pak, sekarang. Oh. Tapi kan di sini masih ada ASMK, di sini masih ada BCA. Ya. Di sini ujung sini ada Bank DKI. Yang ada rumah lampu. Ya ada rumah Abu, sebelahnya itu Jiwasraya, tapi itu harus diambil semua supaya itu menjadi perkantoran untuk sana. Sini Pak. Oh iya iya. Yang keramik sini Pak.
Ini Pak, saya masuk. Oh. Itu Pak ujungnya yang kita mau bikin underpass atau Ini ya? ada yang nah, Ya kan? Sebab kalau di sini menjadi strip finansial, Pak, siang hari mereka harus makan. Ketika mereka harus makan, pasti mainnya ke sana, Pak. Hidupnya di situ, Pak. Yang kedua, kami sebenarnya memaksa bank-bank yang di sini itu harus, karena waktu dulu ada Ibu Miranda, ada satu peraturan BI yang menghambat bank-bank karena dia mengatakan aset dari para perbankan tidak boleh dipakai lain kecuali kegiatan pembangunan. Kami udah dapat terobosannya. Bank-bank tersebut harus menggunakan tempatnya untuk kegiatan conference mereka, meeting, insentif, conference sama exhibition. Jadi daerah tersebut itu nanti sebenarnya untuk kegiatan seminar-seminar perbankannya. Kalau kegiatan-kegiatan seminar perbankannya di sini, Pak, daerah tersebut pasti hidup. Next. Kalau yang ini sih udah banyak, Pak, kultural budaya. Ada Museum Mandiri, Bank Indonesia, Museum Wayang. Nah, yang harus diperbaiki adalah akses ini, Pak. Akses di samping kantor pos ke tanah lahan 1,2 hektar. Iya. Itu udah mulai bikin trotoar. Udah ada trotoar itu. Cuma jelek gitu. Iya. Nggak menarik gitu. kalian mau buka ya? Ya, saya mau buka dan ada tolong tunjukin. Ini bisa education. Ini Pak, strateginya Pak kalau saya Pak balikin lagi. Ini Pak. Rumah lihat. Aku tiap hari lewat situ, Pak. Baik. Mau kerja ya lewat situ, saya Pluit. Oh, gitu. Tiap hari. Orang juga lewat kota tua tiap hari dia lewat. Nah ini Pak, yang penting itu ini Pak. Yang penting itu adalah daerah sini semua orang nggak boleh parkir Pak. Daerah sini semua orang nggak boleh parkir naik ke utara. Sehingga parkir harus di sini Pak. Kalau parkir di area sini, berarti kita mempunyai banyak flow untuk traffic agar PKL itu laku. Kalau PKL nggak laku, dia balik lagi ke square Pak itu Pak. Ya. Jadi ini itu sangat penting sekali, di mana ini merupakan satu-satunya area di mana orang boleh parkir untuk berjalan ke Kota Hilas. Masuk dari rencana itu kalau bangun rumah susun. Iya. Education boleh Pak. Rumah susun. Bisa Pak. Ya. Bisa Pak. Kita Kombinasi Pak. makin tinggi, rumah susun, termasuk pasar rakyat, masukin PKL di situ. Iya Pak. Rumah parkiran. Iya Pak. Dan edukasi Pak. Tadinya buat yang ini Pak. Dikaji Pak. Terus itu ya. Jadi di sini. Iya. Jadi beda lagi dong. Nggak ada rumah susun lagi dong. Enggak, rumah susunnya masih bisa Pak. Karena konsepnya sama Rumah seperti susun itu ada apartemen sewa, ada pakai lift. Oke, Pak. Itu kelas pegawai situ, dia mau tinggal situ, jadi lebih. Kalau rumah susun itu lebih baik di 33 hektar di Pelabuhan Sunda Kelapa Pak. Kami bisa kasih Pak di situ Pak. Itu ya. Nah. Enggak, kalau ini itu dibuat itu ya. Ini buat edukasi aja sama parkir sama Kaji semua ya. Kasih Pak. Itu pendidikan Pak, apa? atas film dan ini. Kalau itu ambil itu, yang itu ambil bikin, Iya. juga bikin. Pak, HP-nya Iya, dulu mereka. Ya, itu. Terus tahun jadi. Nah, ini Pak, yang di sini Pak. Cuma belum kendali. Parkir. Nah, naik ke atas. Dia itu rusuh mereka bu. Rusuh. Nah, ini penting sekali sebenarnya Pak. Ini itu daerah yang sebenarnya sangat historis sekali, sangat penting. Pada saat sekarang umum sekali. Buat saya adalah kalau kita bikin kembali dinding kastilnya saja, Pak. Dindingnya saja. Ini modelnya sama seperti di Korea. Di Korea itu sesudah perang Korea, mereka itu hancur semua. Mereka tidak mempunyai heritage satupun kecuali sisa Burang. Tapi sama mereka dibangun lagi dindingnya saja Pak. Jadi orang kalau ke sana, mereka itu kepikir, oh masih ada segini kastil gitu Pak. Dalamnya sih terserah mau plaza mau apa silakan. Berapa luas ya? Itu nggak begitu luas Pak. Itu paling sekitar 5 hektaran Pak. Kurang malah 3 hektaran. Ini kawasan kumuh semua itu kan? Ini kawasan kumuh. Nah, Kampung ini. iya. Punya dikuasai ini tentara, apa tentara ini? Di sini Bu. Ini tentara. Ya. Ini tentara. Kami sudah bicara dengan tentara. Mereka asal rusak, mereka bersedia. Iya.
Nah justru yang enaknya satu lagi di atas, di utara. Nah di utara itu sudah Pelindo, dan Pelindo sudah menyerahkan gudangnya, gudang Pelindo ini untuk pilot project. Jadi 6 bulan itu kami udah bisa deliver lagi sama seperti kantor pos. Jadi kalau kita bisa bikin step keduanya bareng-bareng, balikin lagi. Jadi sepanjang aksi sini aja Pak, ini udah bisa beberapa aktivasi Pak. Jadi orang itu jalankan. Rencana kami sebenarnya begitu. Nah, strateginya adalah balikin. Nah, maksudnya sekarang kasih tahu aja mana tugas kami, kita kerjain tahun ini dulu. Dulu aja kerjain gitu. Yang tahun ini mana yang 33 hektar yang berusun, mana yang gedung. Boleh. 1,2 hektar. Boleh. Ya itu maunya seperti apa kan? Iya. Kita bikin setinggi maksimal aja karena IKJ mau di situ dia kayak teater yang modern di situ, conference kan gitu kan? Iya. Itu semua di situ. Itu justru tempat paling strategis Pak. Itu tempat paling strategis kalau dikasih rumah susun, pedagang-pedagang PKL-nya kasihan Pak. Ya kan? Saya bisa swap Pak. Saya bisa swap 1,2 hektar Bapak dengan 1,2 hektar di sini untuk rumah susunnya. Jadi kalau Bapak ada rencana memang untuk bikin rumah susun 1,2 hektar, kita tetap kasih 1,2 hektar, cuman lebih utara sedikit. Iya di area sini. Iya di area yang Pelindo. Supaya tetap vibrant Pak, supaya orang itu tetap vibrant. Malah yang bahaya sebenarnya turun sedikit. Yang bikin kumuh itu di sini Pak. Sepanjang di bawah jembatan sama TNI, mereka kehilangan akal, bikinin bedeng-bedeng semua disewain dulu. Sewain. Itu kacau Pak. Ada air sewain buat cewek juga ada, terserah lah. Jadi ini tuh disewain. Ceweknya sewa gitu. Sebenarnya sana Pak. Malam-malam ada toko, ada restoran, jadi sopir-sopir truk itu kalau sampai sewa tempat istirahat, betul. Yang kamar mandi semua siapin. Kita masuk selimut hidup, selimut apa selengkap semua gitu. Jadi Pak problemnya Pak, kalau kita mau menghidupkan dari sini ke sini, daerah yang paling rawan itu segmen ini Pak. Karena di bawah jembatan, jalan tol di bawah jembatan jalan tol. Itu tadi. Itu hasilnya dibuat betul taman yang terang benderang dan orang plaza juga. Bikin plaza waktu itu Pak, yang dekat khusus sih bukan? Bukan. Ini gini Bu, mau ke Bapak tuh dekat ini loh, geologi, direktur geologi itu ada gedung gede, direktur geologi yang dirapiin. Nah, itu yang di sini persis di bawah jalan layang. Jadi next. Itu tiap hari aku lewat tuh. Tiap hari. Familiar sekali ya Pak dengan ini Pak. Begitu. Gimana nggak familiar? Saya dari tahun 84 tinggal di daerah situ. Berkembangnya ke Nah ini kan udah Bapak udah setuju kan Pak? 30 tahun. Tahu. Di situ tinggal di daerah. Ini kan udah setuju, kita akan naikkan ini menjadi meningkatkan public space-nya menjadi lebih luas. Masuk ke dalam Pasang ya. kami bisa ya. Ya Pak. Pasang ayo. Jadi sistemnya benar-benar cuma orang aja yang bisa masuk Pak. Pasang aja. Kami yang nanti Pak. Pasti kali ya? Ya, nanti kita Ya, jadi ini dipasang gantry Bu, pasang gantry sehingga orang itu semua yang lewatnya tersebut cuma orang dan tidak boleh membawa barang dagangan, kira-kira gitu. Ya kan? Jadi square-nya benar-benar live gitu. Jadi itu gampang Pak, di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5, di sini 6. Jadi gantry gitu semua, gate. Orang bebas masuk free. You don't have to do anything, cuman tidak boleh membawa barang dagangan. Jadi beresin Pak itu. Dorongan Pak. Kalau malam itu Pak bilang sama Pak, sebab sistemnya kayak kedutaan besar Pak, yang pakai cut lewat satu gitu. Kan gampang, jadi nggak usah. Kami bisa melakukan investasi untuk itunya Pak, karena square-nya itu premium square. Itu ternyata BNI gede ya Pak? Gede Pak. BNI gede. Ini kan Tadinya kalau boleh itu kan diminta buat IKJ di situ juga gitu. Tadinya. Oh. Karena mungkin Kita kalau kita buka aja jangan dikembangkan.
Biayanya yang gedungnya, Bentuknya. di gedungnya, bukan di Kita aja. Yang kantor pusat BNI dulu kan ya? Nanti Bu, kita ketemu aja Bu dengan ya kantor pusat BNI dulu Pak. Biar Pak Silaban yang bikinnya. Oh, Pak Silaban. Ini Arsitektur Pak arsitekturnya Kayak Silaban itu ya, KBI. kayak masjid sama, Islam. Jadi Bu kalau boleh nanti saya arrange meeting Bu bersama dengan dirutnya BNI, kita bicarakan dengan ini. Ya, betul. Kalau dengan direktur keuangannya sih sudah setuju Bu. Tinggal convince dirutnya aja next ya. Nah ini kan, nah Nah, ya. itu museum keramik ya. Ya. ini museum keramik. Iya. Sama prinsipnya Pak, pagar-pagarnya hilang, tetapi Iya, dibikin pagarnya. marka-marka ini supaya lebih hidup gitu. Kalau gitu landscape-nya juga kita rubah. Landscape-nya kita rubah Bu, diatur semua supaya. Balik sini. Kemudian ada satu Pak, ada satu saya punya plastik, sistemnya kayak plastik gitu Pak. Di atasnya itu ditumbuhin rumput, sehingga orang bisa hijau tapi rumputnya nggak mati Pak. Iya, iya. Itu Aang punya Jadi, itu. Nah ini Pak, jadi Pak sebenarnya prinsip konsep kami itu adalah square ini harus bebas dengan PKL. Eksis ini eksis penting sekali Pak. Pada saat sekarang di eksis ini ada PKL juga, jadi jelek gitu Pak. Ya. Jadi Jadi itu yang sementara kemarin jujur aja kan mereka dulu kan di tengah itu. Iya. Saya baru masuk 3 minggu waktu itu. Oh. Kaget saya 3 minggu perasaan aja saya paksa mereka keluar dan kita kita nego sampai tunggu di proses. Lalu Pak Guru tanya, nanti semua mesti dikeluarkan loh. Saya bilang bisa Pak. Nah ini 1,2 hektar itu. Iya betul Pak. Tapi kalau sekarang mau dorong mereka keluar dari plaza, kalau tidak dikasih, Nggak mungkin Pak. ya makanya kita dorong ini dulu, ini jadi baru terus lagi. Jadi sequencingnya gini Pak, kita tidak boleh membuat acara yang terlalu mega dari saat sekarang sampai itu jadi. Pengalaman kami Pak, semakin kita hidupin semakin banyak PKL. Jadi strategi kami adalah nanti kita benahin dulu ini Pak. Ininya harus bagus. Kayak event-event yang pakai 50.000 itu oke. Betul, betul. Nah, tapi ini itu, ya ini harus parkir semua harus di sini dan parkirnya di belakang supaya orang itu keluar lewat PKL-nya Pak. Jadi flow PKL-nya banyak Pak. Flow PKL-nya banyak. Saya ngatur Kalau dengan DKR mau kan dekatkan diri. iya, dan kedua kemarin saya ketemu Pak Harun Najadi Pak. Pak Harun ngasih ide sama dia. Harus Ciputra. Harun Putra kan. Dia kan rumusnya 3 Pak. AC-nya dibocorin ke bawah. Iya. Kedua, ya kan Surabaya kan. Kemudian boleh merokok. Air tanggung. Boleh merokok Pak. Ketiga harganya harus sama. Iya, sama dengan PKL itu. Jadi dengan rumus itu yang kami lakukan adalah parkir cuma boleh di sini. Kalau parkir di sini kita langsung denda Pak. Bahkan sudah ada mekanisme yang kita kembangkan di Bandung juga Pak. Mekanismenya kerja dengan penduduk setempat. Kalau mereka gembok, si penduduk setempat itu dapat uang. Satu gemboknya sendiri, dendanya. Jadi itu dengan sendirinya mereka akan giat untuk nyari-nyari orang untuk gembokin orang-orang itu Pak. Jadi udah self built-in system di situnya. Jadi PKL ininya itu bersih. Nah di sininya kami rencanakan, makanya ini harus hidup dulu, baru kita bisa push mereka ke sini. Kalau ininya belum hidup, kita makin bagusin ini, makin banyak nanti. Daya tariknya apa supaya mereka mau ke situ? 4 Pak. Yang pertama kali harus ada PKL itu kami bawa orang dari Plaza Indonesia Pak. Oh. Orang dari Plaza Indonesia bilang, barang-barang PKL ini bagus nih. Barang-barang PKL ini bagus, masuk mall juga bisa. Cuman mereka itu harganya terlalu murah Pak, murah banget. Jadi mereka nggak bisa beli infrastruktur, nggak bisa beli lighting yang bagus. Jadi akhirnya kan tidak teratur, itu satu. Maka mereka sewa lebih mahal daripada di mall. Betul Pak. Dia bisa 10.000 per meter. Betul, paling mahal sekali, betul Pak. Mahal loh mereka. Karena Karena dia nggak perlu 2 tahun di muka. Hah? Kalau di mall minta 2 tahun di muka, masalahnya dia nggak sanggup Iya. dia harian. Jadi skema kami juga gitu Pak. Harian kan? Skemanya itu harus harian. Iya. Benar-benar yang harian aja. Pokoknya mereka malah hidup di seperti itu. ya kan? Justru kan kita mau benahin di sini. Di sininya harus ada kegiatan-kegiatan kayak festival atau apa yang naik.
Jadi kalau misalnya kita ada video mapping yang bagus di sini juga harus ada sesuatu atraksi yang sebenarnya menarik orang, Pak. Dangdut Atau apa? Ya kan? geser di situ. Ya kan supaya mereka geser ke situ, Pak. Baru ininya bisa bagus gitu. Ini kelas. Jadi otomatis Segmentasi. segmented benar terbelah Betul. secara alami. Betul, Pak. Kalau paksain ribut kan, lu jangan belah. Benar, Pak. Ada Wisma Ria, ada Wisma Krida. Belanda begitu, Pak. Jadi ada namanya Wisma Ria, katanya Pak Utomo. Wisma itu masih dipakai di menjadi akhirnya. Wisma Ria khusus bioskop klub untuk staff. Wisma Krida khusus bioskop klub untuk kuli ke bawah. Jadi kalau bapakmu bukan staff, kamu anaknya nggak boleh main ke Wisma Ria. Kamu kelasnya Wisma Krida. Meja bilir semua ada. Meja bilir gila. Saya kecilnya punya lapangan golf. Lapangan tenis, tapi lapangan tenis sama golf total nggak bisa main. Kamu bukan staff. Kecuali anak kuli itu ada yang rendahan itu jadi boy, jadi caddy, itu bisa. Jadi biasa anak-anak itu lebih jago daripada staff. Ini nih, mesti gitu nih, mesti Iya, betul. udah cocoknya. Betul, Pak. Jadi konsepnya seperti itu yang kami ciptakan seperti ini. Nah, nanti dengan sendirinya dia akan ke sana. Jadi aksis ini Ada tanaman pembatas jalan tuh ada ya? Apa tuh? Tanaman itu. Iya, Iya. Sekarang ada, Pak. ini problemnya, Pak. PTM. Kita harus putus ini nih. Harus potong. Sekarang Kita jalan. harus potong. Dan kemudian banyak visual blocking, Pak. Seperti di sini, ini sebenarnya bagus sekali ada pohon di sini. Pohonnya harus di-trim. Di sana juga. Jadi balik lagi Ya, jadi dari kota itu gelotok kecil lihatnya bagus ya. dari sini sampai ke sini itu harus kelihatan, Pak. Plong gitu ya. Plong. Kerjanya langsung. Jadi jangan dulu. Ya. Mungkin jangan terlalu bagus dulu. Jangan terlalu bagus dulu. Sekuensinya aja dulu, Pak. Saya diatur aja. Iya, saya aja. Tahapan. Itu setahun jadi loh. Enggak, bisa komodo jadi nih. Jadi. Terus gantinya mereka apa? Cuma 1,2 kan nanti skemanya gimana? Bisa, supaya- bisa. Kalau Enggak, kita bangun dulu. Nanti pakai itu bangun. Nanti Oh, ya, baru tidak. kerjasama dengan Iya. konsorsium. Mau diapain? kalau- Barangnya jadi dulu. Nah, Barangnya jadi oleh Pemda, baru kerjasama konsorsium mau kelolanya seperti apa. Cepat. Boleh. iya, iya, iya. Lebih cepat kok. Nggak usah Nah, yang tadi rencana kita ini, Pak, ya sama, karena kita bagi. Kita Kalau bagi. seperti apa? Desain udah ada ya? Desainnya sih. Nanti kita bisa bantu deh, Bu. Cepat, Bu. Tapi ya itu kemarin diusul. Enggak swasta aja panggil nanti yang kita punya kewajiban swasta yang harus Udah usul selesai. segala macam. Hitung-hitungan aja. Hitung-hitungan kita gantiin ke sana, Pak. Iya, hitung-hitungan cepet itu. Yang PKL itu next. Nah, ini Pak, jadi Pak Ini mesti rapin ini semua ya. di ininya. Nah, jadi ininya itu sebenarnya Pak, kalau bisa Pak, nanti kita itu akan bikin seperti di Pinang, Pak. Food festival sepanjang Jalan Cengkeh sampai kepada. Jadi strategi kami sebenarnya balik lagi, Pak, toko-toko tenda semua. Iya. Jadi yang sebenarnya kalau saya sih ngerapin yang paling gampang itu yang ini dulu, Pak, bukan yang ini. Kalau yang ini kan semua heritage, Pak. Nah, kalau yang ininya udah bagus, Ruko-ruko itu. ruko-rukonya itu udah bagus, sepanjang ini udah hidup, dengan sendirinya mereka mau pindah ke sana kan? Mereka mau pindah ke sana, baru kita satu-satu benahin yang ini, Pak. Next. Ya. Ya. Nah, ini yang 1,2 hektar. Itu kode. Dia dapat duit terus nyewain flat pemanasan. yang menguasai sekarang dari mana ya? Preman aja, Pak. Bahkan ya next. Ini rerouting udah. Ini kan public space. Ya. 5 aktivitas yang dapat dilakukan dalam revitalisasi kota tua: preservasi, konservasi, aktivasi, renovasi, dan restorasi adaptive reuse, Pak. Next. Jadi strategi kami adalah bagaimana membuat kota itu untuk hidup, bekerja, dan bermain, Pak. Nah, ini kami sudah kerjasama dengan Pelindo. Kalau Bapak lihat, ini tuh menjadi satu rantai yang satu poros yang enak. Keren loh. Itu bisa hidup tuh. Yang ada klub Marina itu. Iya, di sini ya. Wah, keren banget itu. Hari itu. Iya, yang punya yang Hari Bastaman. Nah,
Itu kan gila juga berani bangun kayak gitu. Berani tuh Pak. Itu keren itu benar-benar bagus tuh Pak. Itu Pak, tahun pergi. ini ada ini Pak, ada internasional juga. Ya tahun ya, tahun lalu saya pergi. Yang tahun ini lebih gede lagi. Bagus itu. Full kayu itu. Jadi kita tetap mempertahankan mix low, middle sama high. Simbiosis mutualisme Pak. Iya, Jadi betul. saling kan. Iya. Ya. Ada, kami udah satu lagi mau bikin pusat research. Minggu kemarin kita sudah tanda tangani, ada 3 pihak Pak. Balik Nah, Bang itu, aja. dia punya balai kan gedungnya besar Pak. Hah? Di Jalan Cengkeh balai. Enggak punya Pak. Enggak, ada balai itu loh. Balai, bukan Balit Bang ESDM Pak itu. Oh, geologi. Geologi ya. Di bawah Kementerian SDM. Oh ya? Iya, besar nganggur. Itu gudang ya, besar sekali. Mantan Itu itu. Direktorat Geologi. Di dalam geologi ya. Dia di bawah SDM. ESDM, oke. Jadi yang pas Cengkeh itu, Ya. habis yang tenda-tenda kan ada peta tuh. Ya, ya. Nah, kiri kan ke terminal ya. Lulusannya Sunda Kelapa. Persis Depan habis restoran tentara itu lah. Ya depan restoran Batavia. Batavia. Oke, oke. Hotel apa itu? Iya, iya. Oke, saya bilang itu. Sebab ini Pak kalau Besar sekali gedungnya itu. Dulu pakai apa Pak awal geologi? Berantakan, kasih orang jaga aja. Baru tahun ini mulai dirapi. nanti saya bicara sama Pak. Itu di bawah SDM nggak dipakai. Gedung tua itu gedungnya model-model Belanda, gedung Belanda itu. Ya nanti bicara. Karena ini kami udah tanda tangan Pak dengan perusahaan Prancis, dengan Balit Bank SDM. Next. Itu udah langsung di bawah dia, Pak SDM. Iya. Kalau dia bilang aja. Jadi di Prancis itu ada satu institut oil and gas yang paling terkemuka. Jadi orang-orang SDM itu lulusannya dari situ semua. Kemudian mereka itu setiap kali Pak, sekolahnya itu dibayarin oleh oil company. Sesudah dibayar oleh company, dia itu harus set up perusahaan, anak-anak perusahaan. Jadi dia udah set up 30 anak perusahaan. Jadi dia itu mau bekerja sama dengan Indonesia untuk set up center di situ Pak. Saya tawarin di Kota Tua, kayaknya mereka mau. Itu teman geologi itu. Dia boleh Pak. Oh, bagus banget itu. Iya, Besar. bisa bicara Pak. Saya kira tuh lebih dari sehektar. Bisa Pak. Lebih dari sehektar tuh bangunan saya kira. Saya Lapangan. Dia tuh ada sumur Bu, ada sumur dalam. Resapan itu ada di situ. Dia udah geologi ya Pak ya. Nah, SDM. di Bandung kan kalau pusatnya itu. Iya. Tambangnya. Iya. Tapi dia di bawah SDM. Nanti saya minta. Itu karena direktur Bali. Pasti. Next. Bulan batuan kali Pak. Hah? Nggak tahu dulu itu apa. Bulan batuan. Sampai. Mungkin Bulan ya. contoh batuan. Dulu ya. Tapi nggak ada lagi Pak. Udah kosong. Nanti lihat next. Oh, itu udah berapa puluh tahun dijorokin itu. Masih penjara aja. Jadi kami sebenarnya Pak ingin 6 aktivitas Pak di sini Pak. Pertama kali art district yang udah jadi, kedua financial district di Finansia itu. Kemudian MICE activity. MICE activity itu di gedung-gedung BI, Museum BI, Museum Mandiri, gedung BNI ataupun nanti di Nah, gedung baru kita yang besar, kan ini kecil-kecil kan? Iya. Yang masih ada yang lebih besar ya bisa di gedung Iya, betul Pak. yang baru bangun. Kemudian 40 lantai, hanya 40 lantai Bu. Tanggung, pakai tanah pakai maksimum. iya. Saya nggak tutupin ya, tanggung. Harusnya nggak nutupin Pak, karena yang Jauh harus, banget, ya. yang harus dijaga itu yang dari utara ke selatan. Karena saya bayangin nih kalau 40 lantai ya, dia view ke laut ini tuh keren. Bagus, betul. Ini di atas itu, Mantap tuh Pak. itu bagus banget. Jadi tiap lantai ada view Kota Tua Pak. Harus bikin 40 lantai, kayak Sunda Kelapa, semua itu. Dan kedua Pak, itu akan supply banyak orang sekali untuk hidup di situ, udah langsung hidup Pak. 40 lantai Pak, coba hajar aja Pak, parkir segala macam di situ. Kan ada temanya dong. Iya, Nggak nanti sampai aku satu develop. T, Bu. Aku develop. Kita bikin tema. Paling mahal, Aku develop. paling mahal berapa? 800 miliar. 1 T lah paling mahal. Bikin gedung sama isi gitu saya kira. Udah banyak banget udah ditahu. Nggak sampai 1 T, kita bangun nggak sampai 1 T, 800 kalau bangun. Jadi edukasi, pusat edukasi di bawahnya ada untuk orang apa jualan makanan kan itu kan. Langsung bangun, usir itu orang daerahnya, usir aman lah. Main preman aja udah. Ya bener Pak itu. Lapor polisi, panggil penyerobotan, panggil polisi, saya pusing dia. Food SMP tradisional pembahasan center sama edukasi Pak. Jadi temanya sih kita develop di sana nanti dengan Ibu Yani peruntukannya kira-kira apa. Itu aja Pak.
Jadi kami akan meluncurkan nanti, kami akan hitung mundur, mudah-mudahan sebelum 20 Oktober, mungkin targetnya 13 Oktober Pak, kami akan Emang pelantikan nggak? 20 Pelantikan presiden. 20 Kapan dia? 20 Oktober? Enggak, 20 Oktober itu lantik DPR RI dulu masalah. Enggak Pak. Presiden. Bukan DPR RI dulu ya lantik. Enggak sama. Date-nya semua sama. Enggak, DPR RI dulu. Gitu ya Pak? Saya kan dulu itu habis lantik DPR RI baru kita presiden. Karena presiden kan mesti dilantik oleh MPR. Udah kepilih MPR semua baru. Ini resmi presiden gitu ya. Oh, pemilunya aja baru 9 ya, tanggal 9 Juli Pak ya? 9 Juli kalau putaran kedua itu September. Kalau satu putaran Juli, tapi tetap lantiknya Oktober Oktober. sama, karena masa berakhir anggota MPR kita itu di Oktober. Ya 13 Oktober lah Pak, targetin itu. Nggak apa-apa, itu udah terpilih, udah tahu, tinggal tunggu lagi. Jadi kita 6 bulan lagi kita punya hitung mundur seperti yang kemarin gitu Pak. Kalau misalnya 1,2 hektar dikejar 6 bulan untuk planner fisik, ini kan itu minimal orang udah tahu dah. Udah tahu ada sesuatu. ini. Dan untuk sementara Pak, yang sebenarnya kita bisa quick win itu adalah bikin secure parking aja supaya PKL bisa masuk sana. Karena kan intinya kan traffic Pak. Kalau udah ada secure parking, ada traffic. Kan parkir dulu parkir itu juga Yang Glodok kan gitu Pak. Bapak bilang kan punya kita. Tapi yang Pancoran itu dia mau bikin. Dia tadi itu mau numpang parkir di kita. Sebenarnya nggak bisa dong. Anda kalau mau bangun hotel, bangun mall, ya dia harus cukup parkirannya. Jangan manfaatin, dia tuh nakal gitu loh. Dia mau manfaatin tanah parkir kita, dia bangun gedung parkir, seolah-olah baik hati sama kita kan. Sebetulnya gedung parkir mau dipakai buat dia. Saya nggak setuju Mari. Saya bilang lebih baik Anda naik katanya KLB, karena kita butuh gedung parkir yang banyak untuk mengosongkan daerah inti kota tua. Nah kemarin saya tolak. Bagus kan gambarnya. Ya saya setuju ya, desainnya tuh pokoknya Tiongkok banget deh. Pancoran itu bekas Gloria dia mau bangun. Keren memang. Cuma dia nakal gitu loh. Dia bangun hotel segala macam, space parkirnya dia mau bikin kawinan convention juga kan. Dia mau numpang tanah parkir kita, dia bangunin katanya biar nyambung. Bawahnya suruh dia bikin parkir sendiri. Ya, saya nggak setuju. Dia udah bikin parkir sendiri, cuma nggak cukup. Dia kan rugi dong bikin gedung parkir, lantai parkir daripada mall sama hotel. Nah saya bilang nggak bisa. Kalau mau tetap, nah maksudnya kita aja Bu, kita nggak usah peduli sama dia. Ini gedung parkir kita dulu tuh bangun sendiri. Kelihatan orang Yusuf ini main semua. Orang Yusuf maunya kasih ke dia gitu loh. Ya udah nanti gitu. parkir murni Pak. Tambahnya apa? Saya kira parkir murni juga boleh, tapi ada PKL. Kita mau push PKL kan orang parkir motor kan mobil, sopir kan mau nunggu mau makan tuh. Betul. Jadi parkir sama PKL aja. Parkir sama PKL sama AC Bu. AC rokok rumusnya. AC rokok harganya sama. AC rokok harga sama. Itu orang masuk semua. Karena ketika panas-panas di bawah ada AC rokok. Itu penting ada AC. AC rokok. Dan nggak boleh tidak merokok Bu. Ya. Orang demen pesta asap di AC itu. Enggak, maksudnya itu biasa. Itu orang yang mau mati, itu dia terus merokok bisa jantung dia tetap merokok. Itu memang pilihan Di kan. basementnya Bu. Jadi di basementnya. Ada sopir-sopir di sini Bu. Sopir apa gitu. PKL gimana gitu. Memang nanti Erik kan nggak mau harganya situ. kan harga yang segituan Bu. Iya. Erik kan nggak mau situ. Ibu-ibu ngapain di situ? Iya. Ya, tempat lain aja. Gunung kali itu. Itu Pak Harun kemarin ketika saya. Jadi ini ilmunya itu nyolong sedikit-sedikit Pak. Ilmu display dari Plaza Indonesia, ilmu parkir dari Harun Hayadi dari Ciputra, estate management dari Jababeka, fundraisingnya dari Erwin Surajaya. Pokoknya semua lengkap gitu. Jadi mau apa? Bisa belajar. Jadi dipanggil itu. Saya kan pusing PKL-nya, dia langsung ini S3. Dikasih rumus.
Tapi yang spare itu Pak nanti minta izin untuk kami desain sama supaya estetikanya Ini udah kan? bagus. Udah. Udah. Oke. Biar apa lagi satu. Ya Pak, itu aja. Baik itu target kita itu ya. Sama yang 33 hektarnya Pelindo. Pelindo itu juga kasih kami aja kita bangun. Boleh. Boleh nanti hubungin. Pak 33 hektar itu total. Total. Jadi kita Dia cuma dapat kasih kita bagian- berapa untuk bagian- bangun. Kan dia punya kewajiban Ah, ah. menyerahkan pada kita untuk bangun rusun. Ya. Jadi kalau yang menyerahkan Pelindo hanya diperuntukkan Hmm. kita bangun. Boleh. Dia kan butuh pegawai mau tinggal. Nggak mungkin Pak. Dia kalau tinggal jauh-jauh kosnya berat. Jadi biar pegawai itu tinggal di situ. 3 hektar. 3 hektar yang bisa dapat. Sekalian juga Bang itu bisa beresin yang kumuh itu Bu. Iya, Nah, dari fluid segala macam bisa masuk. bisa masuk situ. 3 hektar ya. Besar itu bangunan. Jadi sebenarnya gini Pak. Kalau rencana kami sih ini kan tanahnya gini. Tunjukin ini. Kita bisa bangun ini, bangun yang tingkat, relief juga boleh kan. Untuk pegawai-pegawai yang kerja di sini cuma relief berapa Pak? Harga kos tapi rumah apartemen. Ya, gitu. Ini Pak, sebenarnya yang tadi itu sebenarnya kan value daripada tanah di situ itu akan melonjak sekali. Kalau sungainya bersih Pak. Itu Bu, yang kita mau bikin kayak Korea pakai obat itu. Iya, ada pada DP. Well, di presidennya Pak Firdaus Ali. Tapi mana? Kita udah anggarkan dulu itu. Kerjain dong. Ini DP Pak. Aduh, langsung bikin bening. Kita kerja ada cegatnya kayak bikin kolam ikan, Ya, kolam gede, renang. kecil, Nah. saring kan itu kan. Iya. benar. Dia sepanjang itu bening kayaknya. Orang bisa turun. Sebab kalau Udah bening, Pak, desain itu kok. kalau bening Pak, tanah di situ pasti naik. Nah, tanah di situnya itu naik, kenaikan tanahnya sama aku mau di capture supaya ada uang untuk membangun yang rakyatnya Pak. Jadi subsidi publik Pak. Jadi misalnya harga sekarang katakanlah X. Saya bilang kalau pemerintah DKI bagusin ini, harganya kan menjadi 2X nih. Nah, selisih 2X minus X-nya itu harus dipakai sebagian untuk membangun rumah susun. Ya subsidi lift lah atau apa itu supaya itu menjadi ini. Pak. Kita sih masih subsidi. Tapi saya hitung ya 1 juta, 2 juta per bulan itu tutup. Dan kerja restoran sanggup bayar 1 juta lebih sebulan Pak. Iya. Kalau ada satu rumah itu sanggup. Iya. Buat kami udah nutup. Karena tanah kami biaya cukup bisa tutup gitu. Boleh. Kami pernah hitung ya rumah susun biasa ya 500.000 udah tutup. Udah untuk sebulan. Kita hanya 150.000 mas. 5.000 per hari. Yang Saya mau bilang, dibandingin jalan apa? Saya tinggal ya. Iya. Bu, terus aja. Masih Terima kasih Pak. Makasih Pak. Makasih ya. Iya. Ayo. udah uji coba di Senayan.